أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على هذه المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bersama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita, di mana nikmat yang paling besar yang patut selalu kita syukuri adalah nikmat Allah masih senantiasa berkenan memberikan kepada kita semua taufik, hidayah, sehingga hal inilah yang selalu menggerakkan hati kita untuk terus berada di majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ini. Nikmat lain yang tak kalah pentingnya adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa insyaallah taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena kita kalau tidak salah hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Kurang lebih tanggal 14 atau 15 bulan Sya'ban. Kurang lebih sekitar 2 minggu lagi kita semua akan berjumpa dengan tamu Allah yang agung, tamu yang begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu perkenankan pada muqaddimah kajian pada malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi maupun jamaah sekalian terkait pentingnya kita mempersiapkan bulan suci Ramadan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Dan sekaligus menjadikan umat ini khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan di atas muka bumi ini. Padahal kalau kita melihat dan membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu jauh berbeda. Di antaranya adalah umur. Umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya sampai 80, 90 atau 100. Jarang. Kebanyakannya antara 60 sampai 70. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 63 atau 60 tahun. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat yang umurnya pendek ini menjadi umat khairu ummatin ukhrijat linnas? Padahal kita ketahui bersama peranan umur itu sangat besar. Ketika seseorang berumur panjang dan dia diberikan taufik untuk selalu beramal saleh, maka akan banyak amal saleh yang dia lakukan dengan umurnya yang panjang. Sebagaimana hal ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur selama 950 tahun. Lalu dengan apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat yang umurnya pendek ini menjadi umat khairu ummatin ukhrijat linnas? Yaitu dengan Allah memberikan keistimewaan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, dengan diberikannya waktu dan tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu di mana umat Nabi Muhammad SAW bisa melipat gandakan pahala amalan mereka. Kalau kita berbicara tentang tempat, maka kita akan mengetahui di antara tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seorang hamba adalah tatkala dia beribadah di kota Makkah.
atau lebih tepatnya di Masjidil Haram, di mana satu salat di sana pahalanya seperti 100.000 salat. 100.000 salat itu kira-kira berapa tahun usia manusia? 100.000 salat itu berapa ratus? Padahal umur mereka tidak sampai. Lalu berapa kali? Itu satu rakaat pahalanya seperti 100.000. Lalu berapa rakaat yang akan dia kerjakan di Masjid Rasulullah atau di Masjidil Haram, sehingga dia pun akan mendapatkan pahala yang melebihi pahala umat-umat terdahulu. Selain tempat di mana seorang hamba akan melipat gandakan amalannya, Allah memberikan keistimewaan untuk umat ini dengan memberikannya sebuah waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu di mana Allah akan melipat gandakan pahala. Di antara waktu-waktu ini adalah bulan suci Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW banyak sekali menjelaskan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan banyak sekali man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengancam dengan firman-Nya raghima an, celaka. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, qul amin wa Muhammad, katakanlah amin. Dan malaikat Jibril menyeru Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan keburukan untuk siapa? Man adraka Ramadan wa lam yaghfir lahu, orang yang telah menemui bulan suci Ramadan namun Allah belum berkenan untuk mengampuni dia. Padahal setiap hari pada bulan suci Ramadan Allah memberikan slot sebanyak, dibuka slot sebanyak-banyaknya untuk siapa? Untuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, ketika kita sekarang berada di pertengahan Sya'ban, kita butuh persiapan. Kita butuh amunisi sebelum kita lebih lanjut menemui berjumpa dengan bulan suci. Maka amunisi yang pertama yang harus kita persiapkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasun niyyah. Hendaknya setiap dari kita membenahi niatnya. Jadikan setiap amalan yang nanti akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah amalan yang tulus akan kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan berjumpa pada bulan suci Ramadan, persiapkan niat. Untuk apa saya harus maksimal beribadah di bulan suci Ramadan? Apakah hanya untuk Ramadan kemudian setelahnya saya akan kembali seperti sebelum Ramadan? Ataukah kita akan ingin menjadi pribadi yang lain, pribadi yang lebih baik setelah bulan suci? Maka ikhlasun niyyah ini Bapak sekalian, di antara faedahnya adalah memotivasi kita. Orang yang niatnya sedari lama sudah dia persiapkan niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki motivasi lebih untuk benar-benar maksimal pada bulan suci. Selain seseorang itu dengan memperbaiki niatnya, dia akan mendapatkan motivasi. Faedah yang kedua tidak kalah pentingnya, Allah sudah mencatat pahala amalan yang dia niatkan. Maka penting Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sejauh-jauh hari sudah kita rencanakan setiap amal saleh yang akan kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Itu apa saja sudah kita persiapkan, sudah kita jadwalkan. Setiap jam ini sampai jam ini saya harus bisa khatam Al-Quran berapa kali. Setiap hari saya harus bisa bersedekah berapa. Setiap hari saya harus bisa berzikir berapa kali. Itu sudah kita jadwalkan. Dan ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita belum mempersiapkan niat kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain niat yang tulus,
yang perlu kita persiapkan sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah apa yang disampaikan oleh para ulama dengan ucapan mereka at-takhliyatu qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah, yaitu kita membersihkan jiwa kita sebelum kita menghiasi jiwa ini. Kenapa demikian Bapak sekalian? Saya ilustrasikan seperti air minum yang putih jernih. Ketika air minum yang putih jernih ini Bapak sekalian, saya masukkan debu ke dalamnya. Kemudian setelah itu saya tuang lagi air yang bersih ke dalam gelas itu. Maka apakah hal tersebut akan membersihkan apa yang ada di dalam air ini? Sebanyak apapun kita menuangkan air bersih ke dalam gelas yang berisi kotoran tadi, dia tetap kotor. Demikian pula hati kita. Ketika hati kita tatkala berjumpa dengan bulan suci Ramadan masih terbelenggu oleh hasad, riya, sum'ah, takabur, dan penyakit-penyakit hati yang lain, maka betapa banyak pun, berapa banyak pun kita melakukan kebaikan, itu tidak akan membersihkan hati. Hati kita tetap akan kotor. Inilah pentingnya oleh karena itu inilah pentingnya kita membersihkan jiwa kita terlebih dahulu sebelum kita berjumpa dengan bulan suci. Karena bersihnya jiwa ini akan lebih memotivasi hati kita untuk beramal soleh. Karena Bapak sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal. Kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, kebaikan menghantarkan kepada surga. Kebohongan akan menghantarkan seseorang kepada keburukan, keburukan akan menghantarkan dirinya kepada neraka. Apa konsep yang ingin Rasulullah SAW ajarkan kita dalam hadis ini? Bahwasanya setiap amal kebaikan yang kita laksanakan, sejatinya itu akan menggiring kita untuk melakukan amal kebaikan yang lain. Namun ketika seseorang berbuat keburukan dan dia belum bertaubat, dia ada kemungkinan untuk mengulang kembali amal keburukan tersebut. Kan keburukan itu akan menyeret pelakunya untuk melakukan keburukan. Oleh karena itu, agar kita tidak mengulang kesalahan dan dosa kita sebelum bulan suci Ramadan, ada baiknya sebelum bulan suci Ramadan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri ini, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika datang bulan suci Ramadan kita menjadi pribadi yang siap untuk menyambut rahmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada bulan suci. Yang kedua, Bapak sekalian, selain tadi mempersiapkan niat kita, kemudian kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita berlatih membiasakan diri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk dua amalan ini, yaitu ibadah puasa dan ibadah qiyamul lail. Dahulu Allah Subhanahu wa taala memulai dua macam ibadah ini dengan sesuatu yang berat. Sebagai contoh puasa. Puasa bulan suci Ramadan di awal mula Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah mewajibkannya dari terbitnya fajar sampai maghrib. Namun berbeda. Ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang saat ini kita lakukan.
Ketika saat maghrib mereka boleh berbuka selama mereka belum tidur atau sholat isya. Ketika mereka tidur setelah maghrib tidur, maka setelah itu mereka harus imsak lagi sampai esok hari. Ini berat. Atau mereka belum sempat makan, kemudian sudah terlanjur sholat isya, maka mereka akan melanjutkan imsak lagi. Baqiyatul lail, ya, sisa malam setelah itu mereka akan imsak. Jadi waktu makan mereka hanya sebatas antara maghrib sampai isya. Ini awal mula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, sangat berat sekali. Sampai dikatakan ada seorang sahabi yang tatkala itu datang kepada istrinya minta makan. Namun ternyata istrinya mengatakan bahwasanya dia tidak memiliki makanan. Maka dia minta untuk suaminya menunggu, tolong tunggu, saya coba carikan ke tetangga, barangkali tetangga ada yang memiliki makanan yang dapat kita gunakan untuk berbuka. Istrinya pun pergi. Saking capeknya sang suami ini, dia pun tertidur. Datang istrinya melihat suaminya tertidur. Suami saya tertidur, padahal saya sudah membawakan makan. Maka dia tidak bisa lagi untuk berbuka. Maka dia wajib menahan laparnya sampai kapan? Esok hari. Maka sampai esok hari pun, ya, dia pun benar-benar lemas karena hampir 2 hari tidak makan, tidak minum. Maka istrinya pun mengeluh kepada Rasulullah SAW terkait beratnya puasa pada kala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan kewajiban salat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum sampai akhir ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membolehkan setelah terjadinya tragedi ini, kejadian ini, Allah pun membolehkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk makan dan minum antara terbenamnya matahari sampai nanti terbit fajar kembali. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya ini benar-benar siap, sehingga dimulai dengan sesuatu yang berat. Agar apa? Agar ketika ada keringanan pada ibadah puasa ini, seseorang sudah terbiasa dan mudah menjalani. Apa faedah yang dapat kita simpulkan dari itu? Artinya Bapak dan Ibu dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa maksimal beribadah sholat malam pada bulan suci Ramadan nanti kalau tidak dari sekarang kita sudah memulainya. Kita tidak akan bisa khatam Al-Quran kalau dari bulan Sya'ban ini kita belum mulai membiasakan khataman Al-Quran. Kita tidak akan bisa bertahan sholat malam pada bulan suci Ramadan kalau pada bulan Sya'ban ini kita belum memulai. Jadi orang yang memulai amalannya hanya di awal bulan suci Ramadan, dia akan mudah gugur. Dan ini yang sering kita dapatkan pada bulan-bulan Ramadan yang telah. Di awal datang bulan suci Ramadan, semua orang semangat. Ya mulai semangat tadarus. Berlalu 1 minggu, semangat mereka mulai kan. Kenapa demikian? Karena jauh-jauh hari mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Mereka tidak membiasakan diri mereka. Lihat Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya ketika datang bulan Sya'ban, shoma syahra kullah. Dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah SAW ketika datang bulan Sya'ban itu puasa. Sepenuhnya pada bulan Sya'ban beliau puasa. Agar apa? Melatih dirinya agar benar-benar bisa maksimal dalam berpuasa pada bulan suci. Begitu pula qiyamul. Sehingga yang terjadi sekarang, ya, yang sering terjadi, ya, di kalangan kita, orang tidak kuat untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka tidak terbiasa qiyamul lail. Padahal bulan suci Ramadan ini waktu yang ada di dalamnya sangatlah mahal, sangat mahal.
Bagaimana tidak mahal? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmat sebesar-besarnya pada setiap hari pada bulan suci Ramadan. Maka ketika seseorang belum memiliki persiapan, dia akan banyak menyia-nyiakan waktu pada bulan suci Ramadan karena dia belum terbiasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sekarang berada di bulan Sya'ban, mari kita bersama-sama membiasakan diri kita mulai hari dengan apa yang akan kita rencanakan kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kita berencana pada bulan suci Ramadan saya mau khatam, maka mulailah menghatamkan Al-Quran dari bulan Sya'ban. Agar apa? Agar sudah terlebih dahulu terwujud habit kebiasaan yang baik, sehingga ketika datang bulan suci Ramadan kita sudah maksimal. Jangan memulai tadarus Al-Quran ketika besok ru'yah hilal. Tidak. Orang seperti ini dia tidak akan maksimal dalam menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci. Padahal Al-Quran Karim Bapak dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang disunahkan oleh para ulama, seseorang itu minimal seharusnya menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali. Sekali lagi, ini adalah nasihat untuk diri saya maupun jemaah sekalian. Seharusnya Al-Quran itu kita hatamkan minimal seminggu sekali. Kalau 3 hari mungkin agak susah, seminggu sekali. Atau paling minim sebulan sekali harusnya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Maka orang yang belum membiasakan hal tersebut kemudian datang bulan suci Ramadan, susah bagi dirinya maksimal dalam membaca Al-Quran, maksimal dalam qiyamul lail, dia tidak akan sukses. Kenapa? Karena bulan-bulan sebelumnya dia belum terbiasa. Ibarat seseorang yang dipaksakan untuk lari maraton, 1 kilo atau 5 kilo atau 30 kilo langsung saat itu, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan mampu. Tapi kalau jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah dilatih 1 kilo dulu, terbiasa seminggu 1 kilo, 2 kilo, bertahap, dia persiapkan dirinya, maka nggak akan mustahil dia lari maraton misalkan 30 dia tidak akan cepat, tidak akan kaget. Namun ketika seseorang belum mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sebelum bulan suci Ramadan, maka susah untuk dirinya akan maksimal pada bulan suci Ramadan. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup bagi kita hadis Rasulullah alaihi wasallam, raghima 3 kali Rasulullah alaihi wasallam mengatakan celaka. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, qul amin, katakan amin. Untuk siapa? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup hadis ini menjadi motivasi pecut yang memuput semangat kita untuk benar-benar maksimal dalam mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin itu beberapa muqaddimah atau wejangan untuk diri saya pribadi maupun jamaah sekalian, agar kita benar-benar maksimal mempersiapkan diri kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan, setelahnya kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kita telah sampai pada penghujung hadis dari babul adab. Penghujung hadis dari bab al-adab. Karena setelahnya kita akan membahas bab yang lain, yaitu babul birri wassilah, yaitu bab terkait tentang akhlak-akhlak kebaikan dan silah. Silah ini maksudnya silaturahmi, ya, akhlak dan adab terkait tentang silaturahmi. Bab yang terakhir yang ada dalam kitabul adab ini, bab terkait tentang rutinitas harian kita, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh
Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib meriwayatkannya dari bapaknya meriwayatkannya dari kakeknya, ya. Kakeknya Amr bin Shu'aib. Beliau mengatakan kakeknya ini meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, dan Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam mu'allaqatnya. Ya, mu'allaqat itu hadis yang yang tidak masuk dalam kitab Bukhari namun masuk dalam hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini hadis yang ada terputus dalam jalur sanadnya, sehingga tidak Imam Bukhari masukkan dalam sahihnya, namun dimasukkan dalam mu'allaqnya. Mu'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini berarti Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah fi ghairi sarafin, tanpa berlebihan, wala makhilah, dan jauh dari congkak dan sombong. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita akhlak bagaimana seorang mukmin itu makan dan minum, bagaimana seorang mukmin itu berpakaian. Ibnu Utsaimin tatkala menjelaskan hadis ini mengatakan makan dan minum yang berlebihan itu dapat dikategorikan atau dapat disimpulkan pada 2 atau 3. Makan dan minum yang berlebihan itu dapat disimpulkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah disebutkan di sini fi ziyadatil ma'ruf, yaitu berlebihan dalam jumlah orang yang makan. Contoh misalkan Ibnu Utsaimin di sini bercerita terkait tentang hal ini, di mana suatu ketika Ibnu Utsaimin ini kedatangan tamu ulama dari Pakistan. Ulama ini ada 3 orang. Dan beliau menyambut di rumahnya dengan beliau dan 1 orang. Artinya jumlah mereka semua ada 5 orang. Maka di antara akhlak yang beliau contohkan kepada kita, beliau menjamu mereka sehingga 3 orang tamu ini, ya 5 orang bersama Ibnu Utsaimin dan orang yang menyambut dari rumahnya ini mengeluarkan 3 nampan. 3 nampan untuk 5 orang. 3 nampan nasi besar. Kemudian beliau terkaget dengan perilaku yang dilakukan oleh 3 ulama ini. Karena ulama dari Pakistan ini tiba-tiba menyisihkan nampan, 2 nampan yang lain disisihkan. Beliau makan dari 1 nampan bersama Ibnu Utsaimin dan orang yang menjaga. Beliau, orang ulama itu mengatakan kalau kita habis ini selesai dengan 1 nampan ini dan kita kurang, kita akan ambil lagi. Maka Ibnu Utsaimin yang tatkala itu orang Saudi itu memiliki, Bapak sekalian, memiliki adat istiadat bahwasanya mereka itu kalau makan itu memang nasinya dibanyakin. Itu lumrah menurut mereka. Namun ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita untuk makan secukupnya. Kalau kurang kita nambah. Namun kalau memang cukup dengan apa yang ada, maka kita cukup. Maka Ibnu Utsaimin mengatakan, beliau mengajarkan, ulama dari Pakistan ini mengajarkan kepada kita orang-orang Saudi untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Beginilah seharusnya. Maka kalau misalkan 1 nampan itu porsi untuk 3 orang, untuk 4 orang, maka itu porsi untuk 4 orang, 3 orang. Jangan 1 nampan dijadikan untuk satu
satu orang. Ini namanya israf. Satu nampan besar harusnya itu untuk 3 orang dimakan oleh satu orang. Kecuali memang porsi makan orang tersebut satu nampan, maka ini tidak dikatakan israf. Jadi kalau kita boleh simpulkan, israf dalam makan dan minum adalah ketika dia melampaui batas kebutuhan. Ketika dia melampaui batas kebutuhan, karena bisa jadi itu adalah israf bagi si A, namun tidak israf bagi si B. Satu centong makanan itu mungkin israf bagi siapa? Bagi si A, karena si A ini kalau makan kebutuhannya hanya setengah centong. Tapi bagi si B, satu centong makan ini adalah kebutuhannya. Mungkin orang minum 3 gelas, 4 gelas misalkan, ya, yang lainnya cukup satu, maka tidak boleh dia membebani dirinya minum sebanyak-banyaknya. Terutama pada bulan suci Ramadan, ya, orang haus, ya, harusnya wajarnya dia itu minum misalkan 1 gelas es, misalkan. Dia minum sampai 3, 4, 5 gelas. Hada israf. Ini yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bentuk yang ketiga adalah ziyadatul fil ma'kul, yaitu kalau tadi yang makan, ya, yang makan itu berlebih, harusnya 3 orang dimakan untuk satu orang. Nah, kalau sekarang berlebih dalam porsi, ya, ini satu kesatuan rasanya. Namun didetailkan di sini, ya, porsi makanannya, ya, ini sama. Atau yang terakhir yaitu israf dalam bentuk apa? Harga makanan. Harga makanan. Contoh misalkan seseorang itu cukup untuk dia makan, ya, kebutuhan dia itu makan dengan harga 50.000 misalnya. Cukup dia makan dengan harga 50.000. Maka tidak boleh dia melebihkan dirinya lebih dari itu sehingga dia makan sampai 200.000. Kecuali ada kebutuhan, dia memang ingin makannya makanan yang enak dan dia kebetulan mempunyai rezeki, maka ini tidak dalam kategori israf. Namun orang kebutuhannya 50.000, membebani dirinya lebih dari 50.000, hada israf. Maka ini salah satu bentuk berlebihan dalam makan dan minum. Orang misalkan gaji setiap bulannya adalah 4 juta misalnya, ya, tapi dia membebani dirinya dengan makan yang lebih dari kata wajar. Makanannya misalkan dalam seminggu itu habis 4 juta, padahal gajinya sebulan itu 4 juta, sampai seminggu dia habis 4 juta. Maka ini salah satu kategori israf, ya, israf. Jadi makan dan minum pun kita tidak boleh israf. Kita secukupnya, sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita butuhnya memang demikian, maka itu tidak israf. Namun lebih dari apa yang kita butuhkan itu adalah israf, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, qul washrab fi ghairi sarafin wala makhilah. Tidak untuk berlebihan, makan dan minum jangan berlebihan, dan jangan untuk kesombongan. Sekarang banyak sekali orang-orang itu makan dan minum hanya sekedar bukan untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebagai bentuk eksistensi diri, biar terlihat kaya, biar dianggap orang lain. Makan di warung ini, makan di tempat ini. Padahal sejatinya kalau kita lihat, dia tidak butuh untuk makan di tempat tersebut, ya, kecuali ada kebutuhan di sana. Begitu pula dalam hal di sini? Berpakaian. Berpakaian kita pun juga tidak boleh israf. Bagaimana israf dalam berpakaian? Sama seperti makan dan minum. Kalau seseorang itu kebutuhannya hanya memiliki pakaian, dia cukup untuk membeli pakaian 3 sampai 5 setel misalnya. Tidak boleh, dia cukup di 3 sampai 5 setel dia cukup. Tapi dia membeli lebih dari itu, membeli sampai 20 setel. Padahal dia kebutuhannya hanya
berapa? 3 sampai 5 setel pakaian, tapi dia membelinya lebih 20 setel. Yang 20 itu yang sisanya dia hanya menggunakan mungkin hanya 3 sampai 5 setel. Sisanya itu tadi 15 setel tidak pernah dia sentuh. Hanya buat pajangan di rumahnya. Maka ini salah satu bentuk israf. Ini salah satu bentuk israf. Kecuali memang ada kebutuhan. Atau misalkan kebutuhan. Dia tidak bisa tampil biasa-biasa saja. Karena pekerjaannya menuntut dia untuk tampil bagus, tampil rapi. Maka dia butuh untuk membeli pakaian-pakaian harganya mahal karena tuntutan pekerjaan tersebut. Maka itu dibolehkan karena ada kebutuhan. Kita tidak katakan dia israf. Namun orang yang tidak membutuhkan hal tersebut kemudian membeli apa yang dibeli si A ini karena dia butuh, si B benar nggak butuh tapi beli seperti yang dibeli oleh si A, merek bajunya. Maka ini kita katakan apa? Israf karena dia tidak memiliki kebutuhan untuk membeli pakaian tersebut, namun dia beli. Ini namanya israf dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Kemudian Ibnu Utsaimin tatkala menjelaskan terkait sabda Rasulullah SAW, wa tasaddaq. Ini kita berhenti sejenak, kemudian kita akan lanjutkan nanti insyaallah setelah hadis ini. Redaksi hadis ini mengatakan bahwasanya kita tidak boleh makan dan minum ataupun memakai pakaian dengan berlebihan ataupun dengan sombong. Lalu apakah sedekah? Karena di sini disebutkan redaksinya kul washrab walbas wa tasaddaq, bersedekah fi ghairi sarfin wala makhil. Pertanyaannya sekarang, kalau seseorang berlebihan dalam bersedekah, apakah hal itu dilarang? Apakah hal itu dilarang? Ini dijawab oleh Ibnu Utsaimin. Bersedekah, karena Rasulullah SAW dalam banyak hadis menganjurkan kita untuk banyak-banyak sedekah. Lalu apakah Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang kita untuk banyak-banyak sedekah dengan perkataan fi ghairi sarfin wala makhil? Maka Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya kata wa tasaddaq di sini, wa tasaddaq fi ghairi sarfin. Jadi kata-kata fi ghairi sarafin di sini hanya berlaku pada perilaku sebelum sedekah. Yaitu apa? Makan, minum dan pakai. Adapun sedekah maka tidak masuk larangan. Karena dalam banyak hadis dan juga kita lihat bagaimana Abu Bakar terdahulu bersedekah sampai mensedekahkan seluruh hartanya. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Selama, ini poin penting yang harus digarisbawahi, sedekah itu boleh, sebanyak apapun kita bersedekah itu boleh, dengan catatan sedekah yang kita lakukan tidak menghalangi kita untuk melakukan hal yang wajib. Contoh misalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar tatkala mensedekahkan seluruh hartanya. Apakah setelah itu Abu Bakar meminta-minta orang untuk menafkahi anak istrinya? Tidak. Maka tatkala seseorang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, mensedekahkan seluruh hartanya, kemudian hal ini tidak menyebabkan dia sampai meminta-minta, maka itu boleh. Namun ketika sedekah dia menjadikan dia akhirnya sampai jatuh pada meminta-minta orang lain, maka dia ibaratnya melakukan hal yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Maka ini tidak boleh. Namun melakukan hal yang sunnah, yaitu sedekah, tanpa meninggalkan yang wajib, ini boleh. Jadi mungkin maksud dari redaksi ini fi ghairi sarafin, tanpa berlebihan di sini. Tanpa berlebihan di sini, jangan sampai sedekah yang kita lakukan ini sifatnya berlebihan sehingga menjadikan kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Maka ketika sedekah
seseorang banyak bersedekah tanpa dia harus meninggalkan sesuatu yang wajib, ini dibolehkan dan tidak masuk larangan dari fi ghairi sarafin wala makhila. Fi ghairi sarafin wala makhila. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, ya, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang itu akan dinaungi oleh naungan sedekahnya pada hari kiamat. Semakin banyak sedekahnya, semakin lebar naungan yang dia dapatkan pada hari kiamat. Dan kita nanti di hari kiamat sangat membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan matahari kepada kita. Maka saat itu kita butuh naungan. Maka di antara hal yang akan menaungi kita di hari kiamat nanti adalah sedekah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mri'in, setiap orang, setiap hamba, fi dhilli sadaqatihi, dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka ini hadis ini dan hadis-hadis yang lain memotivasi kita untuk banyak bersedekah. Jadi maksud wa tasaddaq fi ghairi sarafin, dan bersedekahlah tanpa berlebihan. Maksudnya di sini bukan kita dilarang untuk banyak bersedekah. Maksudnya jangan sampai kita bersedekah yang sifatnya itu sunnah lalu kita pun meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena banyaknya kita bersedekah, ternyata kita malah tidak bisa menafkahi anak istri kita, sehingga kita harus minta orang. Ini tidak benar, yang demikian tidak benar. Ketika seseorang bisa banyak bersedekah tanpa harus meninggalkan sesuatu yang wajib, maka itulah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan itu tidak masuk dalam larangan hadis ini fi ghairi sarafin wala makhila. Ya, bersedekahlah tanpa berlebihan. Maksudnya berlebihan di sini bukan melarang kita untuk banyak sedekah, namun jangan sampai seseorang bersedekah lalu dia meninggalkan sesuatu yang wala makhilah, artinya kita tidak boleh bersedekah dengan niatan apa? Riya, agar terlihat dermawan, agar didengar oleh orang-orang lain kita ini orang yang dermawan dan lain sebagainya. Kita minta sanjungan orang lain, tidak. Kita bersedekah semata-mata kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada kesempatan berikutnya. Kita akan memulai kajian pada kesempatan berikutnya dari bab yang baru, yaitu bab al-birru wasilah, insyaallah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la